Salam, selamat pagi sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Pada malam hari ini kami sudah tidur dengan nyenyak, dan pada pagi hari ini kami boleh bangkit dengan sehat jasmani dan rohani. Berkatilah kami, berkati hari ini, untuk kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberi persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Sahabat GKPS TV yang terkasih, berbicara tentang persembahan, pada umumnya kita pasti mengingat akan kantong persembahan, uang untuk dipersembahkan, dan orang-orang yang bertugas serta yang memberi persembahan. Saudara-saudara sahabat GKPS TV yang terkasih, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persembahan dengan kata dasar sembah mempunyai beberapa arti. Persembahan dapat diartikan sebagai pernyataan hormat dan hikmat, memberikan sesuatu dengan rasa hormat dan penghargaan. Di dalam Alkitab dapat kita temukan bagaimana orang memberi persembahan dan apa saja yang dipersembahkan. Tentu kita ingat akan Kain dan Habil. Mereka mempersembahkan hasil ladang dan peternakan mereka. Daud dan orang-orang penting di pemerintahannya beserta masyarakat pada saat itu, ketika membangun rumah ibadah oleh Salomo, mereka memberikan material, besi, kayu, pasir, dan lain-lain. Dan dalam perjanjian baru, kita mengingat bahwa ada seorang miskin memberikan uang yang paling kecil, tapi itu adalah hidup mereka. Dan Yesus sudah memberikan nyawanya atau hidupnya untuk keselamatan kita. Pengorbanan Yesus adalah bukti kasih Allah kepada manusia. Ia tidak ingin kita binasa. Ia ingin semua yang datang kepadanya mendapat keselamatan. Perbuatan dan pengorbanan Yesus adalah menjadi dasar bagi Paulus dan bagi kita sekarang ini, bahwa sebagai orang yang sudah diselamatkan, tidak ada alasan untuk tidak memberi persembahan. Karena memberi persembahan adalah ucapan syukur dan tanda sukacita kita atas perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita baca Roma 12 ayat yang pertama, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sahabat GKPS TV yang terkasih, nats kita hari ini yang menjadi kata kunci adalah memberi persembahan. Memberi dengan rela dan dengan tulus hati. Memberi karena sudah menerima. Memberi adalah sebagai ucapan syukur sesuai dengan teks kita ini. Saudara, sesuai dengan teks kita hari ini, mereka memberi dengan rela hati adalah hidup bersukacita. Hidup berbahagia. Hidup memuliakan Tuhan. Dan yang lebih indahnya, mereka rindu bersekutu dengan Tuhan. Kita sebut saja beribadah kepada Tuhan. Artinya, ada kerinduan untuk menjadi saksi, menyaksikan perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Hidup kita ini adalah telah disempurnakan
dengan kasih daripada Yesus. Sebagai pemelihara kasih, kita menjaga, merawat karya Tuhan dalam hidup kita. Pertanyaannya, bagaimana cara merawat dan menjaganya? Dengan hati yang tulus, hati yang tertuju kepada Tuhan, ini adalah persembahan yang kudus. Itu berarti kita harus menjaga supaya apapun yang boleh kita lakukan, apapun yang boleh kita pikirkan, adalah karena Tuhan yang telah memberi kepada kita. Mungkin kita mempunyai uang yang banyak supaya kita boleh berbuat ke gereja. Atau sebaliknya, kita tidak memiliki kekuatan atau tenaga yang kuat supaya kita bisa disegani di gereja. Atau selalu terlambat memikirkan sesuatu sehingga ide kita tidak diterima pada satu waktu. Tapi, saudara yang kekasih, kita punya kasih yang dari Tuhan, yang mengingatkan kita tetap bersukacita dan memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan, sekaligus melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Misalnya, kalau di gereja kita melihat ada sampah terletak di sana. Setelah selesai ibadah, saudara-saudara, apa yang pada umumnya kita pikirkan? Mungkin kita berpikir, siapalah tadi yang duduk dan sampai hati untuk meninggalkan sampahnya di tempat ini dengan kesal, dengan rasa yang bersungut-sungut. Atau kita langsung berkata, di mana ya tong sampah? Atau kita juga membuat satu keputusan, oh itu urusan penjaga gereja, itu bukan urusanku. Saudara, sahabat GKP TV yang terkasih, itu bukan urusan penjaga gereja saja, tapi urusan kita yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita ambil sampah dengan jiwa yang melayani, yakni dengan tulus, dengan rela hati kita tempatkan pada tempat yang sudah disediakan. Tanpa paksaan, itu juga sudah memberi dengan tulus, dengan rela hati. Alasan kita berbuat baik karena Tuhan mengasihi kita. Dengan melakukan yang sangat sederhana itu, kita memiliki sifat hormat dan penuh cinta dari Tuhan. Memberi persembahan bukan saja hari Minggu, tapi seluruh hidup kita. Marilah kita menjaga hati kita dan tubuh kita selalu rindu memuliakan Tuhan. Marilah kita bersukacita dalam Tuhan. Berilah persembahan secara tulus hati dan dengan sukarela, karena Tuhan itu ada di dalam kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan. Kalau kami boleh disapa oleh firman-Mu pada pagi hari ini, itu berarti kami boleh melakukan apapun yang kami pikirkan hari ini dalam cinta kasih Tuhan. Jadilah kami menjadi berkat sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan